Halo teman-teman, selamat datang di channel Aziz Fadli, channel yang membahas seputar fotografi, videografi, dan traveling. Dan di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara membuat sebuah video di software Adobe Premiere Pro dari nol atau dari dasar. Dan saya juga melampirkan beberapa footage atau bahan-bahan video yang bisa teman-teman gunakan untuk kita belajar bersama melalui video ini. Oke, ikuti terus videonya. Sekarang kita akan masuk ke tutorial dasar sekali, basic sekali tentang bagaimana cara untuk meng-create sebuah video utuh dari sebuah software yaitu Adobe Premiere Pro. Saya mulai dasar sekali ya, dari istilahnya pengumpulan footage. Footage itu adalah video-video bahan ya, video-video bahan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat video ya. Saya selalu memulai dengan mengorganisir seluruh file yang saya butuhkan dalam sebuah project ya. Nah, ini kita bisa lihat saya menyatukan semua file ini di satu buah folder ya. Di sini saya beri nama Learn Adobe Premiere. Oke. Di dalam folder ini saya biasanya mengisi semua materi atau semua bahan yang akan saya compile dalam aplikasi Adobe Premiere. Sederhananya seperti ini. Saya di sini punya footage ya, video-video yang nantinya akan saya edit. Saya kumpulkan di sini, dan di sini saya punya audio. Audio ini nanti bahan-bahan audio yang akan saya gunakan dalam video, mau itu background atau sound effect dan lain sebagainya. Dan juga nanti di sini bisa sangat banyak, misalnya elemen 3D dan lain sebagainya. Tapi kita hanya membahas yang sederhana dulu ya teman-teman. Ini ada video dan audio. Oke, kemudian kita buka Adobe Premiere Pro. Di sini kebetulan saya menggunakan yang di 2020, akan tetapi untuk layoutnya tidak akan jauh berbeda saya rasa dari 2015 kemudian 2018-19 itu hampir mirip, jadi tetap bisa digunakan ya. Kemudian kita akan muncul halaman seperti ini ya ketika kita pertama kali membuka Premiere. Di sini adalah project recent, artinya project yang barusan kita buat. Tapi kalau teman-teman baru mau buat project, nanti ini kosong biasanya. Kita buat new project. Oke, setelah kita klik new project, maka dia akan muncul sebuah jendela seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita memberi nama project kita ya teman-teman. Contohnya misalnya ini saya membuat video tentang coffee ya. Saya buat tulis namanya, judulnya coffee. Kemudian kita diminta untuk menentukan lokasi ya. Kalau saya lebih enak untuk menentukan lokasi itu saya jadikan satu filenya ya, semuanya saya jadikan satu. Tadi kita ada di Learn Adobe Premiere ya. Kita masukkan di sini, kita simpan project kita di dalam project di dalam folder ini ya. Agar pengorganisasiannya itu mudah ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman setelah selesai mengedit, foldernya itu bisa teman-teman backup di hard disk atau dimanapun. Dan suatu saat jika ingin mengedit ulang atau ingin memperbarui atau ingin mengedit lagi, itu tinggal copy foldernya ke komputer teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan video rendering and playback ya teman-teman. Nah, ini adalah pilihan ketika kita menggunakan laptop atau PC atau komputer dengan graphic card NVIDIA, maka kita gunakan akselerasi CUDA. Nah, untuk yang engine GPU ini biasanya di OpenCL, atau kalau di laptop saya ini di Intel HD grafiknya, atau bisa juga kalau di AMD itu pakai AMD itu OpenCL. Dan untuk Mercury Playback Engine Software Only itu dia hanya mengandalkan dari prosesor. Jadi saran saya kalau laptop atau komputer teman-teman mempunyai kartu grafis NVIDIA, maka gunakanlah GPU Acceleration CUDA ini ya teman-teman. Kemudian yang lainnya ini biarkan standar saja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita masuk ke dalam Adobe Premiere Pro, setelah kita buat project, nanti kita akan disuguhkan menu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada pilihan-pilihan banyak ini. Nah, ini adalah layout dari meja kerja kita ya, atau layout dari tempat kita bekerja. Di sini ada assembly itu untuk menyatukan footage. Di sini ada color ketika kita memang ingin lagi fokus untuk color grading dan lain sebagainya. Akan tapi untuk yang dasarnya kita akan mulai dari workspace editing ya teman-teman. Di sini pastikan kalau layoutnya berbeda, pastikan di sininya editing ya teman-teman ya, agar nanti teman-teman lebih mudah memahaminya.
Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah mengimport kita punya footage dan bahan-bahan dari project kita ya teman-teman. Caranya ada beberapa. Yang pertama dari sini file, kemudian import. Nanti kita akan masuk ke sini, kemudian kita tinggal pencet ini atau kita pilih materi atau bahan-bahan dari project kita, kemudian kita import. Nah, ini tinggal di import. Kalau saya biasanya cara yang lebih mudah adalah seperti ini. Kita kita pilih, kemudian drag and drop di kolom di kolom sini ya teman-teman. Ini ada tulisannya project. Kita pindah, kita import ke sini. Maka dia akan muncul dialog box seperti ini. Kalau memang loadingnya lama, itu ditunggu aja ya teman-teman, karena yang namanya import itu biasanya pengaruh juga di hardware dari laptop atau komputer teman-teman ya. Ditunggu aja nanti sampai selesai. Nah, setelah seperti ini kita membuat yang namanya sequence. Sequence itu adalah canvas ya, atau tempat kerja kita. Nah, di sini kan tadi sudah keluar ya footage coffee ini audio yang saya butuhkan. Kemudian footage coffee ini adalah bahan-bahan yang mau saya jadikan sebuah video utuh ya teman-teman. Nah, kita membuat sebuah sequence ya. Caranya adalah kita klik seperti ini. Kita buat sequence. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kamera DSLR atau mirrorless atau HP, kita langsung aja buka di digital SLR ini. Kemudian kita pergi ke tempat setting ini. Kemudian kita tentukan frame rate. Frame rate itu apa? Frame rate itu adalah frame per second ya. Jadi kalau teman-teman bingung mau lihatnya di mana, bikin ini di footage teman-teman, di klik kanan, kemudian di properties, kemudian di details. Nanti di sini ada tulisannya frame rate. Nah, ini ada frame rate 50 frame per second. Oke. Berarti kita sudah tahu kalau frame rate dari video footage kita itu 50 frame per second. Maka di sini kita akan pilih di 50 frame per second gitu ya. Kemudian di sequence name-nya ini teman-teman tinggal bikin misalnya copy. Oke. Sisanya di sesuai defaultnya aja dulu. Kemudian teman-teman oke. Nah, maka di sini kita sudah bisa melihat kanvas kita ya, atau sequence kita. Atau cara yang lebih mudah adalah juga bisa teman-teman klik kanan di sini di footage teman-teman atau di video bahannya tadi, salah satu aja, kemudian klik kanan, kemudian new sequence for clip. Maka dia akan menyesuaikan sequence-nya terhadap footage teman-teman. Jadi nggak usah setting kayak tadi, itu juga bisa. Tapi pastikan sama ya resolusi dan frame per second-nya. Oke, untuk berikutnya adalah ketika kita sudah mempunyai sequence, kita tinggal memasukkan footage kita ya teman-teman. Oke, misalnya ini saya mau ambil, misalnya ketika teman-teman mengeklik footage ini, maka di sini akan muncul ya kan, akan muncul source-nya. Jadi teman-teman bisa pilih mau dari mana teman-teman memasukkan video itu ke dalam sequence-nya. Jadi misalnya saya pencet ini, pencet spasi ya teman-teman kalau mau ngeplay. Pencet spasi. Misalnya saya mau dari sini. Oke, saya mau dari sini. Ini bisa teman-teman geser-geser seperti ini kursornya. Nah, kemudian setelah seperti ini saya mau dari sini, kita harus mark in ya. Mark in itu yang ini tombolnya, atau teman-teman bisa klik I di keyboard ya. Itu artinya dari manakah akan memulai mengambil footage ini. Saya pencet I, kemudian saya play. Saya mau sampai sini, saya spasi lagi untuk nge-pause ya. Kemudian di mark out atau yang ini, atau teman-teman bisa tekan huruf O ya di keyboardnya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih mau ambil suaranya atau mau ambil video dan suara. Teman-teman tinggal drag seperti ini ya kan. Kalau ini ingin ngezoom, ini ya teman-teman, ini untuk zoom in zoom outnya ya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil audio dan videonya, teman-teman tinggal drag and drop seperti tadi. Kalau teman-teman ingin hanya mengambil videonya saja, teman-teman bisa pakai ini, drag video only ya. Kita klik di sini, kita drag. Nah, ini tidak akan ikut ya untuk audionya.
Jadi kita lihat di sini, ini yang kolom atas ini untuk video 1, video 2, video 3, layar-layar seperti itu. Kemudian untuk yang bawahnya ini adalah layar untuk audio ya, audio 1, audio 2, dan audio 3. Nah, lanjut tadi, kemudian kalau teman-teman hanya ingin mengambil audio dari footage kita ini atau dari bahannya ini, teman-teman tinggal pencet yang ini, drag audio only, diklik sambil di drag dipindah ke sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kemudian ini kita hapus aja ya. Kalau mau dihapus tinggal seperti ini, pencet delete ya. Oke, kita sudah dapatkan tadi ya ini. Kita mau masukin video, saya mau ambil juga audionya, kita mau ambil juga. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk memilih footage yang kita mau jadikan satu ya. Di sini kita lanjutkan. Nah, kita mau masuk sini. Nah, kita mau potong di sini, kita paskan sebelum dia jatuh gitu kan. Kita pencet mark in, kemudian sampai mana? Nah, sampai sini kita pencet mark out. Kita drag and drop, pencet ini di bagian ini. Kita tarik saja seperti itu karena saya mau ambil audionya ya, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan Premiere Pro dan merasa previewnya sangat lemot, teman-teman bisa turunkan resolusinya di 1/4 agar previewnya lebih lancar. Dan juga di sini source-nya teman-teman juga bisa turunkan di 1/4 agar previewnya lebih lancar. Dia akan menurunkan resolusinya agar kerja komputer tidak terlalu berat. Nah, untuk footage yang ini saya hanya ingin mengambil videonya saja ya teman-teman, maka saya gunakan yang ini. Oke, kalau mau zoom in zoom out pakai tombol yang ini ya teman-teman ya. Ini untuk zoom in zoom outnya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin memasukkan background audio atau background musik, teman-teman tadi masuk ke folder audionya. Kemudian teman-teman pilih nih lagunya kan. Sini saya klik dulu. Sebenarnya bisa seperti ini, cuman kita jadi susah motong-motongnya ya. Mending kita klik 2 kali. Nah, nanti di sini akan muncul waveform seperti ini. Kita bisa dengarkan. Kalau mau zoom in zoom out seperti biasa, seperti ini. Tinggal teman-teman pilih mau dari mana, mau mulai yang dipakai ya. Nah, saya coba dari sini. Seperti biasa kita mark in. Nah, kita tunggu, cari aja videonya mau sampai mana. Nah, misalnya sampai sini. Kemudian kita mark out. Karena ini nggak ada videonya, maka di sini tidak bisa kita pilih ya teman-teman. Maka kita hanya bisa ambil audionya. Oke. Nah, kalau teman-teman merasa ini kok kesempitan layar-layarnya, teman-teman bisa lebarkan ya seperti ini, lebarkan. Yang audio juga bisa teman-teman lebarkan untuk melihat waveform. Waveform itu apa? Waveform itu kayak gelombang-gelombangnya ini loh teman-teman. Nanti itu gunanya agar kita bisa mengepaskan transisi dari video kita sesuai dengan beat dari background audio yang kita pakai. Teman-teman juga bisa memotong ya, contoh nih misalnya ini footage-nya kan segini. Teman-teman mau potong footage-nya, misalnya mau potong sampai sini aja nih misalnya kan. Nah, gitu kan. Terus teman-teman bisa pakai ini, razor tool, atau teman-teman bisa pencet C di keyboard ya. Pencet C dan teman-teman potong di sini. Klik. Nah, maka dia akan ada potongan ya teman-teman ya. Nah, ini kan potong ya. Jadi terpisah videonya ya. Nah, kalau teman-teman mau kembali, kan masih razor tool ya. Teman-teman bisa gunakan ini untuk kembali ke selection toolnya. Tinggal pencet, klik. Nah, teman-teman nggak jadi razor tool lagi ya. Dan di sini ada beberapa tools nanti yang akan kita pelajari sambil jalan. Oke, kalau mau menghapus, ini kan tadi nggak kepake ya footage yang ini teman-teman. Teman-teman bisa klik aja di sini, kemudian klik kanan dan clear ya kan, atau bisa pakai delete. Jadi teman-teman pakai ini, klik kemudian pencet tombol delete. Nah, hilang kan. Nah, kalau teman-teman pas ngedit itu
salah pencet ya, misalnya kayak tadi, aduh kehapus, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tinggal pencet Ctrl Z ya untuk mengundo, nah, dan untuk meredo Ctrl Shift Z, nah gitu, pokoknya Ctrl Z dan Ctrl Shift Z. Oke ya, kemudian kita sudah punya ada 5 video ya yang mau kita gabungkan secara sederhana di sini. Nah, kemudian kita ingin slow motion ya, biar agak kelihatan indah gitu ya footage-nya. Nah, untuk cara slow motion-nya, teman-teman ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman klik kanan di sini, kemudian speed and duration. Di sini teman-teman setelah menentukan berapa. Misalnya saya di sini ingin menggunakan 50% ya. Karena tadi kita punya FPS itu kan 50 ya. Jadi masih bisa kita perlambat sekitar 50%. Kita pencet OK. Nah, dia akan jadi slow mo nih teman-teman. Nah, tapi kan audionya jadi jelek ya, jadi kayak kurang natural. Maka kita Ctrl Z dulu, kita pisahkan antara audio kita dan video. Caranya adalah klik ini, klik footage-nya, kemudian klik kanan, kemudian pilih unlink. Maka dia akan terpisah ya teman-teman untuk video dan audionya. Jadi ini dia terpisah. Kemudian tadi kan caranya seperti ini ya, speed and duration, kemudian kita pencet 50%. Cara yang lebih simpel adalah kita menggunakan red stretch tool atau nanti shortcutnya adalah R. Teman-teman tinggal pencet R, kemudian nanti akan muncul seperti ini kursornya. Teman-teman tinggal paskan di bagian akhir video ini dan silahkan di stretch sampai misalnya seperti ini. Nah, dia akan di sini ada kelihatan 51%. Itu artinya kita menslow-mo sebanyak 51% gitu kan. Nah, kemudian untuk menggunakan atau kembali ke selection tool nanti teman-teman tinggal pencet ini atau pencet V ya. Nah, dia akan kembali ke selection tool. Nah, di sini kita sudah punya footage yang slow motion ya, teman-teman. Nah, udah cukup slow mo ya. Karena ini kan audionya kurang ya. Teman-teman bisa gandakan aja ini audionya. Caranya teman-teman pencet Alt-nya ditahan, kemudian teman-teman pilih ininya, audionya, teman-teman geser, dia akan menjadi 2 ya, dia akan terduplikat. Nah, teman-teman tinggal rapatkan aja biar suaranya pas ya. Nah, kalau kita pencet lagi, ya terus, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk menyusun footage-footage yang lain ya. Misalnya saya ingin ketika berpindah ke video yang lain itu pas ketukannya ya, misalnya gini. Nah, di sini kan akan kelihatan ya. Ini kan ada semacam gundukan seperti ini ya. Ini biasanya menandakan beatnya sedang tinggi. Maka kita pilih di sini, ya kan? Kita potong tadi ya. Kita potong ingin ya, razor tool ya. Atau kita juga bisa merapatkan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tahan ujungnya, tapi pastikan ini di posisi selection tool ya. Kemudian audionya juga kita papatkan di sini. Nah, kemudian kita rapatkan footage selanjutnya atau video selanjutnya. Nah, seperti ini. Nanti pas seperti ini. Nah, ketika ketukan itu dia akan berpindah ke footage lain gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini teman-teman ingin slow motion juga, oke, kita seperti biasa kita ulang lagi, kita unlink dulu, kemudian ini kita gunakan speednya, speed and duration, kita rubah ke 50 ya, kita rubah di 50, oke. Nah, ini kan audionya seperti biasa masih kurang, kita bisa seperti biasa kita Alt, kemudian kita drag and drop ke sebelah, maka dia akan terduplikat secara sempurna. Nah, kita cari lagi mana bitnya. Oke, kita pindah di sini, kita delete seperti ini atau kita ringkas, kemudian kita rapatkan lagi. Atau kalau teman-teman kelamaan seperti ini, teman-teman bisa klik aja di sini, ya kan? Kemudian teman-teman tinggal pencet delete ya di sini. Di bagian yang kosong ini teman-teman tinggal pencet delete. Nah, dia akan merapat secara sendiri ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian karena ini kan audionya nggak ada ya.
ya kan, karena tadi memang pas saya rekam juga audionya nggak terlalu kelihatan. Kita akalin pakai ini sound effect gitu kan. Nah di sini kita cari sound effect menuangkan kopi di dalam gelas gitu ya. Nah ini kan ada nih, kita tinggal pilih. Kemudian karena ini kan kita mau ngambil audionya aja ya teman-teman, kita bisa pencet ini, pencet, nanti akan muncul waveform seperti ini. Kita tinggal zoom aja, jangan bingung ya teman-teman, karena ini kayak detak jantung ini ya. Kita tinggal zoom, di sini nanti kan kelihatan nih, yang suaranya kenceng itu nanti akan ininya semakin tinggi ya. Contoh nih misalnya di sini. Nah itu kan suara air ya, air dituang ya. Maka kita tandai aja. Kita mau mulai dari sini misalnya kan, seperti biasa, mark in. Iya gitu. Nah misalnya sampai sini, kita mark out. Kemudian kita drag audionya aja ya teman-teman, kita pindah ke sini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Iya, sip ya. Ini kalau masih ada kelebihan kita tinggal papatkan aja di sini atau kita hapus ya. Karena kan tadi ini audionya juga kepanjangan ya, kita pepetkan di sini. Jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Dan pindah. Iya. Kemudian kita katakanlah ingin merender ya, sebelum kita masuk kepada banyak efek-efek. Kita sederhana aja, kita render ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita pilih dari mana kita mau memulai untuk merender video ini. Render itu apa? Render itu kayak ekspor. Jadi bahan-bahan yang sudah kita satukan tadi ini kita ingin render jadi satu buah video ya. Nah, teman-teman tinggal pencet ini, kemudian mark in di sini, mark in. Kemudian teman-teman mau sampai mana? Sampai sini. Nah, sampai sini misalnya ya. Teman-teman tinggal pencet mark out. Nah, jadi nanti yang kerender adalah bagian ini saja teman-teman. Oke. Nah, sedikit ya saya tambahkan, misalnya teman-teman ingin menambahkan beberapa transisi sederhana ya di sini. Nanti teman-teman di bagian ini, di bagian kolom ini ada yang namanya efek. Nah, di efek ini teman-teman bisa cari ya nanti di sini. Misalnya kalau transisi standar itu ada namanya dissolve ya. Dissolve itu standar. Cara untuk memasukkan transisinya adalah misalnya seperti ini teman-teman. Ini ya kita coba yang cross dissolve ini. Caranya misalnya dari sini ke sini mau ada transisi nih. Kita tinggal tarik, drag. Kita drag, kemudian kita drop di persimpangan antara kedua footage ya. Kita drop gitu aja. Nanti dia akan seperti ini. Nah, dia akan semakin halus ya teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, seperti misalnya di sini juga teman-teman mau ingin kasih ya, transisi misalnya ya. Tinggal drag and drop di sini. Iya, dia akan semakin smooth. Nah, oke, selesai. Nah, misalnya tadi kan udah selesai nih teman-teman. Ini kan kasar nih. Kita ingin dia kayak meredup gitu ya. Kita tambahkan yang namanya deep to black. Nah, taruh di sini. Iya gitu. Jadi akan semakin halus ya teman-teman. Oke, ini video sederhananya dulu. Kita sudah pilih, kemudian kita render. Caranya render adalah teman-teman pilih file, kemudian export, kemudian media, klik gitu kan. Atau teman-teman juga bisa gunakan Ctrl M ya, Ctrl plus M atau Command plus M di MacBook. Nah, kemudian teman-teman akan disuguhkan window seperti ini. Kalau kita ingin memberi nama, kita tinggal klik. Kemudian misalnya mau ditaruh di mana video jadinya, nanti teman-teman tinggal pilih aja mau ditaruh di mana. Kalau sudah tinggal save dan udah tinggal di export gitu. Untuk ekspornya ini waktunya tergantung dari project teman-teman dan tergantung dari hardware yang teman-teman gunakan ya. Oke teman-teman, sudah jadi. Kalau sudah jadi coba kita lihat ya. Oke,
Itu ya teman-teman ya, cara untuk editing video ini baru dasarnya aja. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya yang membahas tentang editing-editing yang lebih advance ya. Ini untuk standarnya saja. Dan sambil berjalan kita akan perkenalkan satu-satu fungsinya ya. Karena kalau mau perkenalan dulu nanti akan kelamaan, kita nggak praktek-praktek kan. Jadi lebih baik kita pelan-pelan aja. Yang penting sambil praktek, sambil mengerti mana yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan proyek kita. Oke teman-teman, itu dulu video untuk kali ini. Silahkan beri komentar di bawah jika teman-teman ada yang bingung. Kemudian silahkan kasih masukan kepada saya bagaimana cara penyampaian saya, apakah sudah jelas atau belum. Kemudian silahkan like, kemudian komen dan subscribe agar teman-teman bisa belajar bareng saya lagi. Kita saling belajar untuk editing di Adobe Premiere Pro. Dan untuk video kali ini saya akan sertakan project ini, semua yang saya gunakan dalam mengedit video, di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa download di sana dan langsung mempraktekkan yang sudah teman-teman tonton dari video ini ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.